Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini tentang PTSD ya, Post Traumatic Stress Disorder. Jadi gini, kita perlu pahami dulu. PTSD itu bukan nggak bisa move on. PTSD itu semacam bekas gempa gitu ya, di dalam sistem saraf. Artinya, tubuh itu mengingat trauma. Nah, bukan karena belum memaafkan, tapi karena tubuh itu dulu pernah berjuang untuk bertahan hidup. Bisa dipahami ya? Jadi ketika trigger itu muncul, akhirnya tubuh itu otomatis tuh masuk ke mode fight, flight, mode lawan, mode lari, mode freeze gitu ya, mode beku. Itu bukan salah, itu mekanisme alamiah sebetulnya. Pengen selamat kan. Lalu yang kedua, ini sering juga saya sampaikan, memaafkan dan melupakan itu dua hal yang berbeda. Memaafkan itu kerja hati, melupakan itu kerja otak. Jadi itu dua-duanya punya waktu yang berbeda. Ya. Dan memaafkan itu bukan berarti kita harus deket lagi kayak dulu, kita harus nyaman lagi seakan-akan nggak ada luka. Enggak begitu. Memaafkan itu, oke, aku nggak lagi ingin menyimpan dendam, aku menyerahkan keadilan kepada Allah. Tapi kita boleh jaga jarak, boleh bikin batasan, bikin boundaries. Bahkan ini sunnah. Ya. Kemudian tentang birrul walidain, dalam kasus ini itu bukan berarti dekat tanpa batas. Kadang kita salah paham ya. Kita kira birrul walidain itu selalu dekat, selalu patuh, selalu ikut semua. Enggak. Padahal ulama itu menjelaskan berbuat baik kepada orang tua itu tidak mengharuskan mencabut batasan kesehatan jiwa gitu. Ya. Nah, bentuk birrul walidain untuk orang yang pernah melukai kita itu bisa kayak ya kita doakan, kita menjawab pesan dengan sopan, kita menjaga adab dalam bicara. Kita nggak balas pakai kebencian, kita nggak membuka aibnya di depan orang. Kalau bertemu, hadir secukupnya. Itu sikap hati, bukan tentang kedekatan fisik. Jadi, gimana caranya menjaga diri ketika PTSD itu kambuh? Pokoknya ketika trigger itu muncul, coba praktekin sirnya ya. Sadar, oh iya ini tubuhku sedang mengingat masa lalu, ini bukan realitas saat ini. Izinkan, jangan dilawan, cukup dirasakan getarannya. Rasakan, letakkan tangan di dada misalnya, tarik nafas, hembuskan. Lalu lepaskan, serahkan, ya Allah, aku serahkan rasa ini padamu. Aku masih selamat ya Allah, aku sudah tumbuh, aku di sini hari ini. Dan ini bukan proses sekali, tapi terus. Terus apa lagi nih? Tentang ayah yang kini biasa aja. Ini memang bagian yang paling menyakitkan mungkin ya. Yang melukai kita tidak mengingat luka yang dia buat. Tapi di sisi lain, kadang seseorang itu berubah bukan karena dia sadar. Tapi karena Allah sedang mendidik kita untuk supaya jadi matang. Tugas kita itu bukan bikin ayah menyesal, bukan. Tapi tugas kita, oke, kita jaga diri kita supaya tetap waras, supaya tetap beradab, dan kita serahkan balasan kepada Allah. Sungguh Allah itu maha adil. Nggak ada air mata yang sia-sia. Jadi kesimpulannya, boleh menjaga jarak, boleh kok nggak dekat seperti dulu lagi, boleh kok kita memilih interaksi seperlunya, boleh. Boleh kita fokus sembuhkan diri dulu, tapi tetap kirim doa, adab, nggak membuka aib, nggak balas dengan kebencian. Insya Allah itu sudah termasuk birrul walidain. Dan itu sudah sangat mulia. Ya, Allah alam bissawab.